Tinggalkan Persebaya, So Yamamoto ke Arema. Para mantan pemain bintang Green Force dikabarkan bakal kembali ke Persebaya, manajemen bilang begini. Santer dikabarkan kembali ke Persebaya, apa kata Octavianus Fernando? Persebaya prepare lawan PSIS Semarang, Uston Nawawi tak mau kalah lagi. Bakal gabung Persebaya, Paulo Henrique unggah story begini. Tinggalkan Persebaya, So Yamamoto ke Arema. Winger So Yamamoto masih belum memiliki klub baru setelah memutuskan meninggalkan Persebaya Surabaya. Sejumlah rumor mulai bermunculan soal masa depan pemain asal Jepang itu. Kabarnya dia kini masih berlibur sambil menenangkan diri. Saat ditanya soal masa depannya, dia tidak menampik bahwa mendapat tawaran dari klub BRI Liga 1 lain. Ada tawaran Arema. Kamu bisa menulisnya, ucap So Yamamoto kepada Bola. Sabtu (25 November 2023). Jelas itu bukan jawaban serius dari So Yamamoto. Pemain berusia 27 itu memang dikenal suka bercanda termasuk ketika menjawab pertanyaan wartawan. Ungkapannya soal Arema juga tentu bermaksud sebagai gurauan. So Yamamoto saat ini sedang berlibur sambil menunggu kepastian klub yang akan memberinya tawaran. Dari informasi yang diterima Bola, dia sebenarnya sudah bernegosiasi dengan klub Indonesia lain. Saya tidak bisa bilang sekarang, ujarnya singkat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh sang agen Agi Ekaresh. Dia membeberkan soal komunikasi pihaknya dengan klub lain, namun belum mau membuka klub mana yang akan dituju. No comment. Sejauh ini kami masih menunggu prosesnya selesai. Belum sekarang, kata pria asal Semarang itu. Menurut informasi yang didapat Bola, So Yamamoto masuk dalam radar sebuah klub Liga 1 yang juga berbasis di Jawa. Bahkan proses negosiasi disebut telah rampung dan akan ada segera pengumuman resmi. Persebaya sendiri mengumumkan melepas So Yamamoto pada 19 November 2023 lalu. Keputusannya pergi tidak mengejutkan, dia memang sudah lama disebut tidak betah di Persebaya. Pemain bernomor punggung 14 itu masih masuk dalam rencana Persebaya untuk putaran kedua Liga 1 musim ini. Hanya saja sempat muncul kabar bahwa dia kurang cocok dengan kedatangan pelatih Joseph Gombau. Sejak kehadiran Bruno Moreira yang bermain di sayap kiri, So Yamamoto terpaksa bermain di sayap kanan. Dari sisi teknis permainan, Joseph Gombau juga lebih banyak menekankan serangan di sisi sayap kiri lewat Bruno Moreira. So Yamamoto sebenarnya merupakan bintang Persebaya di musim lalu. Dia mampu menyumbang masing-masing 10 gol dan assist. Kontribusi itu lantas membuat manajemen klub memperpanjang kontraknya. Performa So Yamamoto lantas mengalami penurunan memasuki musim ini. Dia kini hanya mencetak 2 gol saja dalam 17 penampilan bersama tim asal kota pahlawan tersebut. Persebaya sebenarnya telah melepas status Joseph Gombau sebagai pelatih kepala. Untuk sementara, Uston Nawawi jadi pelatih interim. Namun, situasi ini tetap membuat So Yamamoto hengkang. Para mantan pemain bintang Green Force dikabarkan bakal kembali ke Persebaya, manajemen bilang begini. Sejak bursa transfer paruh musim dibuka, Persebaya Surabaya Santer dikabarkan bakal memulangkan para bintang yang sebelumnya sempat membela Green Force. Sejumlah nama yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya antara lain Hansa Muyama, Ricky Kambuaya, dan Rizky Ridho. Terbaru bahkan muncul nama Koko Ari Araya dan Octavianus Fernando yang disebut-sebut akan kembali ke Persebaya. Diketahui rumor kembalinya para mantan ke Persebaya Surabaya itu pun sudah berhembus kencang di media sosial dan menjadi perbincangan banyak pihak. Beberapa di antaranya bahkan meyakini bahwa dari salah satu nama-nama di atas akan kembali ke Persebaya di bursa transfer paruh musim ini. Sayangnya manajemen Persebaya belum mau terbuka soal munculnya rumor tersebut. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi hanya mengatakan bahwa bursa transfer paruh musim masih tersisa beberapa hari lagi. Dia pun meminta semua pihak untuk bersabar lantaran manajemen Persebaya saat ini terus bekerja. Bursa transfer putaran kedua ini kan sampai tanggal 28 November. Artinya masih ada waktu untuk proses-proses itu dalam kurung transfer red, ungkapnya. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya menjadi tim yang paling aktif di bursa transfer paruh musim. Persebaya melakukan cuci gudang dengan melepas 12 penggawa sekaligus dan mendatangkan para pemain baru untuk memperkuat tim. Santer dikabarkan kembali ke Persebaya, apa kata Octavianus Fernando?
Nama Octavianus Fernando kabarnya masuk dalam radar Persebaya Surabaya. Kabar itu muncul karena Persebaya tengah membutuhkan winger tambahan untuk memperkuat serangan. Pemain yang karib disapa Ovan itu saat ini tengah berkarier di Liga 2 2023 per 2024 bersama Persipal BU. Dia masih enggan bicara banyak mengenai rumor yang sedang diperbincangkan tersebut. Saya no comment dulu. Belum ada apa-apa, ujar Octavianus Fernando yang pernah membela Persebaya Surabaya kepada Bola. Jumat dalam kurung 24 November 2023. Dari informasi yang diterima Bola. Manajemen Persebaya Surabaya sedang dalam pembicaraan dengan manajemen Persipal BU. Sejauh ini belum ada kesepakatan resmi dari kedua pihak soal transfer pemain. Komposisi Trisula di lini depan Persebaya Surabaya kini dihuni oleh pemain asing. Ketiganya adalah Bruno Moreira, Paulo Henrique, dan Robson Duarte. Dua nama terakhir merupakan pemain yang baru direkrut pada tengah musim BRI Liga 1 2023 per 2024. Ovan bukanlah nama baru bagi Persebaya. Dia merupakan pemain didikan klub internal Persebaya, yakni Indonesia Muda. Winger berusia 30 tahun itu tercatat membela Persebaya sejak 2017 saat masih berkompetisi di Liga 2. Dia jadi bagian tim yang menjuarai kompetisi kasta kedua itu hingga promosi ke Liga 1. Ovan masih membela Persebaya Surabaya sampai Liga 1 2021 per 2022. Dia kemudian dilepas dan bergabung bersama PSIS Semarang di BRI Liga 1 2022 per 2023. Baru pada musim ini, dia melanjutkan karier di Liga 2. Menariknya, rumor kepulangan Ovan ini diiringi dengan namanya yang memberi kontribusi dalam pertandingan. Persipal BU baru saja menang 2-0 Persipura Jayapura dalam lanjutan Liga 2 2023 per 2024 Kamis dalam kurung 23 November 2023. Ovan mampu mencetak 1 gol dalam pertandingan itu. Hal itu makin membuat namanya santer kembali bergabung dengan Persebaya. Persebaya prepare lawan PSIS Semarang, Uston Nawawi tak mau kalah lagi. Sempat masuk 10 besar, Bajul Ijo kini merosot ke peringkat 13 klasemen sementara dengan 22 poin. Di pekan ke-20 nanti, Persebaya harus menerima kedatangan penantang kuat, yaitu PSIS Semarang. PSIS Semarang tampil konsisten hingga masuk 3 besar di papan klasemen sementara dengan koleksi 34 poin. Menghadapi PSIS Semarang, Uston Nawawi memanfaatkan waktu istirahat panjang kompetisi. Kami latihan 2 sesi. Pertama, gym. Kedua, banyak sentuhan bola karena kami memang memantapkan kembali straight dan endurance pemain, kata Uston Nawawi saat memimpin latihan Bajul Ijo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dikutip dari Emosi Jiwaku. Rabu, 15 November 2023. Uston mengakui masih harus membangun chemistry di antara pemainnya. Pasalnya di bursa transfer kemarin Persebaya melepas hingga 6 pemain kemudian mendatangkan beberapa pemain baru. Kan banyak pemain baru, jadi ada latihan fisik diselingi game agar biar chemistry semakin rapi, tambah Uston. Manajemen Persebaya kemudian menunjuk Uston Nawawi sebagai pelatih sementara untuk membangkitkan lagi performa tim. Namun baru-baru ini pasukan Uston Nawawi digebuk Barito Putra 0-2 di Stadion Demang Lahman. Bakal gabung Persebaya, Paulo Henrique unggah story begini. Kedatangan Paulo Henrique sebagai ujung tombak Persebaya tinggal menunggu waktu. Pengganti Paulo Victor itu baru saja membuat cerita Instagram. Apakah lingkungan yang dimaksud Henrique itu Persebaya? Paulo Henrique adalah penyerang yang diharapkan bisa menjadi ujung tombak house goal untuk Persebaya. Sebab, striker Persebaya di putaran pertama, Paulo Victor tampil melempem dengan hanya mencetak sebiji gol saja. Jangan sampai Paulo Henrique mengulangi capaian itu. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk Persira Banda Aceh pada Liga 1 2021 per 2022. Ia berhasil mencetak 6 gol dalam 12 pertandingan bersama Laskar Rencong. Kabarnya, Paulo Henrique sudah bergabung dengan latihan Persebaya. Dalam cerita Instagram itu, ada makna tersirat tentang lingkungan. Boleh jadi, lingkungan yang dimaksud Henrique adalah Persebaya. Karena ia akan memulai petualangan baru bersama Green Force di Liga 1 2023 per 2024. Diharapkan ia mampu beradaptasi dengan gaya permainan Persebaya. Di lini serang Bajul Ijo, ia akan berduet dengan rekan senegaranya Bruno Moreira. Sangat diharapkan duo Samba di ujung tombak Persebaya itu menghasilkan banyak gol.
Persebaya resmi datangkan Jan Victor, Valente bilang begini. Persebaya Surabaya menyampaikan bahwa Jan Victor memang merupakan pemain baru yang direkrut di bursa transfer paruh musim. Kabar kedatangan Jan Victor ke Persebaya Surabaya itu pun sudah diresmikan oleh pihak klub. Tim kebanggaan bonek itu meresmikan kedatangan Jan Victor melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @officialpersebaya. Dalam unggahan itu, Persebaya pada awalnya menyindir sejumlah pihak yang sering mengaku-ngaku sebagai orang dalam. Namun menurutnya kabar yang valid itu hanya ada di akun official club. Banyak yang ngaku orang dalam, tapi yang resmi cuma official Persebaya. Welcome Jan Victor. Demikian keterangan yang dikutip jawapost.com dari akun Instagram @officialpersebaya Senin dalam kurung 6/11. Diketahui Jan Victor diproyeksikan sebagai palang pintu lini pertahanan Persebaya Surabaya. Jan Victor akan menjadi teman duet Dusan Stefanovic dan keduanya siap bahu-membahu menjaga lini pertahanan. Di sisi lain, bergabungnya Jan Victor ke Persebaya itu juga mendapat perhatian dari Valente. Valente yang dikabarkan bakal terdepak dari Persebaya tampak memberikan ucapan untuk Jan Victor. Dia meminta agar Jan Victor bisa enjoy saat memperkuat Persebaya Surabaya. Enjoy bro, wani @Jan Victor Aveiro, tulis Valente dalam kolom komentar unggahan akun @officialpersebaya. Sontak komentar Valente itu pun langsung disorot bonek yang kemudian mereka ramai-ramai mengucapkan rasa terima kasih terhadap pemain asal Portugal itu.